Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kali ini kita akan kembali menghasilkan suatu novelty dalam suatu riset, yaitu dalam bentuk model peluang terbarukan. Jadi sebelumnya kita telah melihat bagaimana model dari generalized alpha beta power exponential distribution yang dihasilkan dari teknik generalized alpha beta power G family distribution. Nah, sekarang novelty yang kita hadirkan adalah dengan menggantikan baseline distributionnya dengan model Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Jadi kita akan menghasilkan suatu novelty model yang kita sebut dengan generalized alpha beta power Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Nah, bagaimana ini dapat terjadi? Kita akan lihat langsung saja R yang kita miliki. Kita tidak lagi membahas mengenai apa itu model alpha power beta eksponensial, tapi kita langsung membahas kepada model peluang, suatu kebaruan model peluang yang kita sebut dengan model generalized alpha beta power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 yang kita singkat dengan GABP-RID, GAPRID 3. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa ada suatu konsep untuk menghasilkan generalized alpha beta power family distribution. Nah, di mana ada Fx kecil fungsi densitasnya dan Fx besar kumulatifnya. Tergantung kepada baseline kumulatif atau Gx besar dan baseline density atau Gx kecil. Nah, dalam kesempatan kali ini Gx besarnya dan Gx kecil itu kita tukar dengan baseline distribution Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Di mana Gx kecilnya dapat Anda lihat ini Gx kecilnya, sedangkan Gx besarnya Anda lihat ini adalah Gx besarnya. I gamma itu adalah lower incomplete gamma. Oke, ini Gx kecil dan Gx besar. Dengan parameter 4-nya adalah theta, parameter 1 alpha, parameter 2 beta, parameter 3 eta. Masukkan Gx kecil, Gx besar ke dalam Fx kecil akan menghasilkan suatu kebaruan yang kita sebut dengan model generalized alpha beta power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 dengan fungsi densitas peluangnya yang cukup luar biasa panjangnya. Nah, ini semua fungsi densitasnya Anda lihat ini. Ini yang disebut dengan suatu novelty yang kita hadirkan. Suatu fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan generalized alpha beta power Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Ini adalah yang kita blok fungsi densitasnya, sedangkan yang di bawah ini yang kita blok adalah kumulatifnya, ada 4 parameter. Oke, seperti biasa kita coba jalankan terlebih dahulu coding pemrograman fungsi log likelihood kita. Nah, ini ingat. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu untuk lower incomplete gamma itu harus kita pastikan telah terinstall suatu paket disebut dengan ZFR. ZFR inilah yang bisa mendefinisikan lower incomplete gamma. Oke, jangan lupa lower incomplete gamma. Jadi kita run fungsi log likelihood kita, coding fungsi log likelihood. Lalu kita intip apakah dia berhasil jalan atau tidak. Oke, berhasil jalan semuanya. Kita intip dengan optim untuk parameter yang terbaik. Ini optim. Oke, kita runkan GAPRID 3, kita run. Nah, kita coba lihat hasilnya, parameter yang dia estimasi melalui optim. Nah, ini parameter 1 alpha, parameter 2 beta, parameter 3 eta dan parameter 4 theta dengan konvergen pada 0 dan ini nilai minus log likelihood-nya. Cantik sekali parameter yang kita hasilkan. Kita akan uji untuk density plot dan kumulatif plot dengan cara berikan nama parameter 1 alpha, parameter 2 beta, parameter 3 eta, parameter 4 theta. Susun urutan parameter ke dalam parameter 1 alpha,
per 2 beta, per 3 eta, dan per 4 theta. Dan berikan komponen-komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Ingat, XI untuk uji density plot, XX untuk kumulatif plot. Ini adalah kumulatif hampiran. Dan ini fungsi densitas peluang kita jalankan. Dan ini fungsi kumulatif kita jalankan. Ingat bedanya, kumulatif Anda akan melihat XX, di density Anda akan melihat XI. Lalu kita runkan density plot dengan memasangkan histogram dengan density, fungsi densitas, dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran, kumulatif model. Lalu kita runkan saja. Kita coba lihat hasilnya, seperti apa hasilnya, kita run. Nah, ini yang warna merah. Nah, kita lihat hasilnya sekali lagi menunjukkan bahwa novelty yang dihadirkan di Rado Institute ini luar biasa sekali. Selalu dapat menghampiri bahkan lebih daripada model-model yang ada sebelumnya. Maksudnya lebih akurat ditunjukkan dengan nilai AIC yang lebih kecil. Anda lihat density plot di situ yang warna merah dapat menangkap histogram dengan sempurna, sedangkan apalagi yang kumulatif plot itu yang putus-putus. Kumulatif model dapat menghampiri kumulatif yang warna biru, yang warna abu-abu, kumulatif hampiran. Jadi Anda lihat baik PDF plot atau CDF plot, PDF itu density plot, CDF itu kumulatif plot, sempurna dalam menangkap atau memodelkan data yang ada. Jadi sekali lagi ini membuktikan model karya dari Rado Institute bukan kaleng-kaleng, dapat digunakan sebagai alternatif untuk penelitian-penelitian yang lain. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Silahkan nanti digunakan. Oke, digunakan. Ini adalah model-model peluang dari karya Rado Institute. Fungsi densitas peluangnya panjang, tetapi hasilnya sangat memukau. Oke, saya rasa cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya bersama Rado Institute dan Rado Yendra. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.